Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Esti Triani, Magister Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Zainur Rahman, NIM 18133000211 dari kelas 6 PGSDA 7. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal matematika yang berjudul Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas 5 SD Negeri Rau Kedung Jepara pada materi perkalian pecahan. Baik, jurnal yang saya review yaitu termasuk jurnal Anargia, yaitu jurnal ilmiah pendidikan matematika dengan judul Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas 5 SD Negeri Rau Kedung Jepara pada materi perkalian pecahan. Untuk penulis dari jurnal tersebut yaitu satu Nur Aulia Mukrimatin, yang kedua Murtono dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus. Yang ketiga ada Safitri Wana Buliandari dari Program Studi Pendidikan Matematika dari Universitas Muria Kudus juga. Edisi April 2018 volume 1 nomor 1 dengan nomor seri standar internasional PISN ISSN 2615-4196 dan ISSN 2615-4072. Latar belakang dari jurnal yang saya review yaitu peserta didik kurang menguasai indikator pemahaman konsep matematika, dan juga selain itu guru kurang menggunakan media dalam pembelajaran. Salah satu cara upaya peningkatan pemahaman konsep adalah dengan melalui variasi model pembelajaran. Nah, model pembelajaran RME terpilih sebagai solusi yang tepat karena memberikan pendekatan pembelajaran menggunakan hal-hal yang nyata dan pengalaman serta peserta didik sebagai titik awal belajar matematika. Tujuan dari penelitian ini yaitu satu, mengetahui hasil wawancara dengan guru terkait pemahaman konsep matematika, mengetahui hasil observasi pembelajaran terkait pemahaman konsep matematika, dan yang terakhir mengetahui hasil tes awal peserta didik terkait pemahaman konsep matematika. Metodologi penelitian tersebut yaitu sampel penelitian. Subjek penelitian ini menggunakan yaitu guru kelas 5 dan peserta didik kelas 5 SD Negeri Rau yang berjumlah 22 peserta didik. Kemudian variabel yang digunakan yaitu menggunakan variabel bebas. Dalam penelitian ini menggunakan media folding paper dan juga model RME. Apa sih folding paper itu? Folding paper merupakan alat peraga yang sesuai dengan pembelajaran matematika materi pecahan, khususnya mengalihkan pecahan dengan pecahan dan perkalian pecahan dengan bilangan asli. Kemudian model realistic mathematics education merupakan suatu pendekatan pembelajaran matematika yang menggunakan situasi dunia nyata atau konsep yang real dan pengalaman siswa sebagai titik belajar matematika. Untuk variabel berikutnya dalam penelitian ini yakni pemahaman konsep matematika peserta didik. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dengan guru kelas 5, observasi dan juga menggunakan pretest. Instrumen yang digunakan adalah lembar wawancara, lembar observasi dan juga tes pemahaman konsep. Setelah mendapatkan data, dilakukan dengan teknik analisis data kuantitatif deskriptif dan teknik analisis data kualitatif. Kemudian hasil penelitian dapat dilihat dari tabel hasil tes pemahaman konsep. Ada 7 indikator. Yang pertama, menyatakan ulang sebuah konsep dengan hasil 50%, mengklarifikasi objek dengan hasil 27,27%. Yang ketiga, memberikan contoh dan non-contoh dengan hasil 30,68%. Yang nomor 4, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematika dengan hasil 36,36%.
Indikator yang kelima, mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep dengan hasil 37,5%. Indikator nomor 6, menggunakan memanfaatkan dan memilih prosedur tertentu dengan hasil 29,55%. Yang terakhir, indikator nomor 7, yaitu mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah dengan hasil 20,45%. Nah, hasil tes awal yang dilakukan oleh peneliti pada peserta didik kelas 5 SD Negeri Rau Kedung Jepara pada tahun 2017-2018 dengan soal yang berbentuk uraian yang berjumlah 7 pada materi pecahan yang ditunjukkan hasil tes kemampuan pemahaman konsep peserta didik masih kurang ya. Nilai hasil tes awal masih banyak yang belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Dengan KKM di SD Negeri Rau ini yaitu 60. Dari hasil tes awal tersebut menunjukkan lebih banyak peserta didik yang belum menguasai indikator pemahaman konsep, sehingga penelitian menyimpulkan bahwa peserta didik di SD Negeri Rau Kedung Jepara masih memiliki kemampuan pemahaman konsep yang kurang dalam materi pecahan. Dibuktikan dengan tadi dari tabel hasil tes pemahaman konsep yang seharusnya melebihi dari 60%, tapi tadi hasilnya di bawah 60%. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan, yang pertama, berdasarkan wawancara disimpulkan bahwa hanya indikator menyatakan ulang sebuah konsep sudah dikuasai oleh peserta didik. Berdasarkan observasi secara umum, peserta didik kurang minat dalam pembelajaran matematika. Respon terhadap pembelajaran kurang dan hanya beberapa yang mampu mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, berdasarkan hasil tes yang awal membuktikan bahwa kemampuan pemahaman konsep matematika peserta didik di SD Negeri Rau Kedung Jepara masih rendah. Kontribusi bagi guru adalah memberikan pengetahuan kepada guru cara menganalisis pemahaman konsep peserta didik. Nah, setelah kita review dari depan sampai belakang, kita menganalisis juga kelebihan dan kekurangan dari jurnal tersebut. Yang pertama, kita ke kelebihan dulu ya. Kelebihannya, dalam jurnal ini menurut saya isi jurnal sudah lengkap, kemudian sumber atau daftar pustakanya juga sudah terkini, karena kurang dari 10 tahun terakhir. Kemudian jurnal ini sudah memiliki nomor seri internasional atau PISSN dan juga EISSN. Untuk kekurangan dari jurnal ini yaitu sistematika penulisan jurnal menurut saya kurang sesuai ya, karena seharusnya untuk judul sendiri itu seharusnya itu membentuk huruf V. Kemudian di bawah judul itu tadi ada penulis disertai dengan di mana prodinya atau universitasnya, kemudian dilanjutkan dengan alamat email, tapi di dalam jurnal tersebut tidak menyantumkan alamat email. Saya juga menyoroti pada abstrak. Di bagian abstrak itu belum menampilkan latar belakang terjadinya penelitian tersebut. Nah, baik, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.